Bu Dinda dan Pak Doni adalah sepasang suami istri yang hidup serba pas-pasan. Saat di tukang sayur, Pak, Bu, lihat nih, saya baru aja beli gelang emas loh. Kelihatan mewah dan bagus banget kan? wah iya Bu Yanti, gelang emasnya bagus banget. Itu Bu Yanti pasti belinya mahal ya? Ya iya dong, orang sebagus dan semewah ini mah nggak mungkin murah lah Pak. Halah, palingan juga itu gelang emas palsu kan? Ya ampun, ada yang panas nih. Bu Dinda, emang Bu Dinda nggak bisa Pak bedain mana gelang emas palsu dan gelang emas asli? Orang ini loh, udah jelas-jelas gelang emas saya tuh gelang emas asli. Bener banget tuh apa yang dibilang Bu Yanti. Emangnya Bu Dinda nggak bisa bedain apa gelang itu emas atau asli atau palsu? Duh, bukannya nggak bisa bedain ya. Cuman kan sekarang yang palsu-palsu dibikin semirip mungkin sama yang asli. Ngeyel banget sih nih orang kalau dibilangin. Kalau emang Bu Dinda mau ngetes keaslian gelang emas saya, ayo Bu, kita ke toko emas terus kita buktiin. Hayo lo, Bu Dinda itu diajakin ke toko emas asli buat membuktikan. Ngapain buang-buang waktu aja deh. Halah, bilang aja Bu Dinda takut kan? Makanya Bu Dinda punya mulut tuh jangan asal nyeplos. Orang tahu aja enggak gimana cara bedain emas asli dan emas palsu. Giliran diajakin buktiin, nggak berani. Kalau saya sih malu tuh. Hahaha. Ya ampun, nih orang bikin kesel banget sih. Sengaja banget dia sombong ke aku. Awas aja ya, kalau ntar aku bisa kaya raya, aku bakal balas perbuatannya ini. Udah bilang aja kalau Bu Dinda itu aslinya iri. Pengen juga kan punya gelang emas kayak Bu Yanti. Hahaha, bener banget tuh Pak Tono. Bu Dinda mah mana sanggup beli gelang emas kayak saya ini. Orang hidupnya aja pas-pasan. Suaminya aja loh, kerjanya cuma jadi karyawan pabrik. Mana bisa lah beliin Bu Dinda gelang emas kayak punya saya ini. Hahaha. Bu Yanti, hidup saya itu emang pas-pasan. Tapi jangan menghina pekerjaan suami saya dong. Walaupun suami saya itu kerjanya cuma jadi karyawan pabrik, tapi itu pekerjaan halal kok. Yang bilang pekerjaan haram siapa Bu Dinda, Bu Dinda? Dan dengar ya, saya itu tidak menghina pekerjaan suami Bu Dinda. Kan saya cuma bilang fakta. Ibu-ibu udah jangan malah diperpanjang ya. Sekarang mending ibu-ibu itu beli sayuran. Kalau saya sih Pak, nggak mau memperpanjang ya masalah kecil kayak gini. Cuma ya saya sebel aja gitu. Ada orang iri dengan cara memfitnah kalau gelang saya ini gelang palsu. Kalau iri mah iri aja, gak usah pakai acara bilang kalau gelang saya ini gelang palsu. Norak banget sih hidupnya. Bu Yanti, dijaga dong itu omongannya. Siapa juga yang iri dan sengaja ngefitnah? Orang saya kan cuma bilang kemungkinan kalau gelang Bu Yanti itu palsu. Udahlah, capek ya ngomong sama orang kaya yang otaknya kosong. Saya nggak jadi beli sayuran deh Pak Tono. Permisi semuanya. Bu Dinda, berani-beraninya ya tuh mulut ngomongin saya otak kosong. Awas aja loh, saya bakal kasih pelajaran. Sudah Bu Yanti. Bu Dinda juga udah pergi tuh. Tapi Pak, saya nggak terima dibilang otak kosong. Berani banget tuh orang. Biarin aja Bu, orang kayak gitu kalau dia ladenin malah makin seneng. Ntar juga dia capek sendiri. Iya sih, tapi Pak ya, kalau dibiarin orang kayak gitu malah makin ngelunjak tahu nggak? Bete saya lama-lama. Udahlah, saya juga nggak jadi beli sayurannya. Permisi. Ya piye toh, kok malah nggak jadi beli semua. Udahlah, mending aku tidur aja. Saat di rumah Bu Dinda. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh ibu kok nggak bawa sayuran? Katanya tadi pergi mau buat beli sayuran. Gak jadi Pak, Ibu kesel banget tahu nggak sama Bu Yanti dan tukang sayurnya. Kesel kenapa toh Bu? Kan tadi Bu Yanti itu pamer Pak abis beli gelang emas. Ibu kan cuma ngasih pendapat aja ya Pak. Siapa tahu gitu gelang emasnya yang dia beli itu palsu. Tuh orang malah nyolot dan balik ngehina. Apalagi ya Pak sampai bawa-bawa pekerjaan Bapak sebagai karyawan pabrik. Manalah si tukang sayurnya juga belain tuh orang. Ngeselin banget gak sih Pak? Ibu juga sih ngapain pakai acara nyampein pendapat kalau gelang emas yang dibeli Bu Yanti itu palsu. Iya kan, siapa tahu Pak. Bapak kok malah belain mereka sih? Bikin Ibu tambah kesel aja deh. Loh, Bapak tuh bukannya belain mereka Bu. Udah, Ibu jangan kesel gitu, nggak baik. Ini jadinya Ibu itu mau masak apa kalau nggak jadi beli sayuran? Bapak lo udah lapar nungguin dari tadi. Iya juga ya Pak. Ibu nggak kepikiran sampai situ. Ya ampun, Ibu ini ada-ada aja kelakuannya. Coba Ibu cek dapur, siapa tahu masih ada sayuran atau bahan yang bisa dimasak. Hehehe, iya ya Pak. Kebetulan Ibu inget nih, kalau Ibu masih punya simpanan mie instan.
Bapak nggak apa-apa Pak kalau ibu bikinin mie instan aja. Wah, boleh-boleh Bu. Kebetulan Bapak lagi pengen banget makan mie instan nih. Dicampur sama sawi ya Bu. Iya, kalau sawinya masih ada. Kalau nggak ada ya mie instan aja ya. Oke deh, siap. Ya udah, kalau gitu ibu ke dapur dulu bikinin mie instan buat Bapak. Bapak jangan tidur. Nanti udah ibu bikinin Bapak malah tidur lagi. Biasaan kan kalau Bapak itu ditinggal dikit langsung tidur. Ya, nggak bakal. Orang Bapak aja lapar banget. Mana bisa Bu tidur dengan keadaan lapar. Saat di malam hari, Dah ya ampun, ini uang tabunganku sama Bapak kok tinggal sedikit banget sih. Padahal aku pengen bisa beli gelang emas. Ya walaupun palsu nggak apa-apa deh. Yang penting bisa aku pamerin di depan mukanya Bu Yanti itu. Tapi kalau sisa tabungannya segini mana cukup. Buat beli gelang emas palsu sekalipun nggak cukup ini. Mana Bapak masih lama lagi gajiannya. Udahlah lama nunggu gajian. Gajinya juga sedikit. Sebenarnya aku capek sih hidup serba pas-pasan kayak gini. Kapan ya aku bisa kaya raya kayak Bu Yanti itu? Bisa beli perhiasan emas sesuka hati. loh, Ibu kok belum tidur? Biasanya Ibu jam segini udah tidur loh. Bu, itu tabungan kita tinggal segitu apa? Sedikit banget Bu. Iya nih Pak, Ibu belum tidur karena ngitungin uang tabungan kita. Ternyata tinggal sedikit. Bapak kapan toh dapat kerjaan yang gajinya besar? Ibu capek loh Pak hidup pas-pasan kayak gini. Kadang juga kita harus kasbon. Yang sabar ya Bu, Bapak lagi berusaha mencari pekerjaan yang gajinya besar. Sekarang kan susah, apalagi Bapak itu cuma lulusan SMA loh. Ya pokoknya Bapak harus terus carilah ya kerjaan yang gajinya besar. Ibu tahu kok nyari kerja yang gajinya besar sekarang susah. Tapi kan gak ada salahnya Pak kalau Bapak terus nyari. Ya, Bapak bakal cari terus kok. Alah Bapak nih, bilang iya tapi kenyataannya gak pernah dapet kerjaan yang gajinya besar. Bapak tuh ya cuma ngomong doang, tapi hasilnya selalu nihil. Astagfirullahaladzim Bu, Bapak kan nggak cuma ngomong doang. Bapak membuktikan kok dengan cara usaha cari kerja yang gajinya lebih besar. Tapi ya gimana, orang emang belum rezekinya. Pasti deh jawabannya gitu terus, sampai bosan ibu dengernya. Udahlah ibu capek, ibu mau tidur dulu. Nih simpan uang tabungan kita, tinggal seumprit juga. Ya ampun, harusnya gimana lagi ya. Buat istriku itu jadi bersyukur. Tiap hari kerjaannya ngeluh terus tentang hidup pas-pasan. Padahal kan selama ini aku juga udah berusaha sekuat tenaga loh. Saat di pagi hari, Duh ya ampun, capek banget sih tiap hari nyuci baju pakai tangan. Kapan coba aku bisa beli mesin cuci? Jadi aku nggak perlu lagi deh nyuci baju pakai tangan sampai pegel-pegel gini. Ya ampun, Bu Dinda pagi-pagi gini kok udah ngedumel aja sih? Ibu Dinda pasti kecapean ya karena nyuci baju pakai tangan. Bu Dinda kan mana punya ya mesin cuci. Hahaha. Mending ya Bu, kalau saran saya Ibu Dinda tuh suruh suami ibu kerja Bu, jadi pengusaha atau bos perusahaan gitu. Biar hidup kalian tuh nggak pas-pasan gini. Bu Yanti, gak usah ngatur-ngatur hidup orang deh. Lagian ngapain sih sibuk banget sama urusan rumah tangga saya? Bu Yanti iri apa ya sama rumah tangga saya? Sampai segitunya loh, kayak nggak ada kerjaan aja. Siapa yang iri coba sama rumah tangga yang hidupnya pas-pasan? Gila aja kali. Dan saya tuh bukannya ngurusin hidup rumah tangga ibu ya. Saya cuma ngasih saran doang. Soalnya kan saya tuh terbukti kaya raya ya di kampung ini. Ibu bisa lihat aja kekayaan saya selama ini. Dan ibu tahu nggak? Saya baru beli mobil baru loh. Dengar ya Bu Yanti yang katanya ramah dan baik hati dan juga kaya raya. Saya tuh nggak perlu saran dari ibu. Orang kaya raya yang otaknya kosong kayak ibu itu nggak pantas Bu ngasih saran ke saya. Kaya raya juga karena warisan orang tua kok bangga banget sih. Bu Dinda, mulutnya dijaga dong. Saya dari tadi bilangnya baik-baik kok. Baik-baik dari mana sih Bu? Itu namanya menghina tahu nggak? Ibu kalau nggak mau dikatain dan dihina ya jangan mulai duluan dong. Ibu Yanti nggak punya kaca apa ya di rumah? Katanya orang kaya, masa nggak bisa berkaca? Kalau saya sih malu ya. Nyebelin banget sih ini orang. Udah hidup pas-pasan tapi omongannya sok-sokan banget. Udahlah permisi. Gak tahan saya lama-lama ngomong sama orang kayak Bu Dinda ini. Hahaha. Ya silakan loh. Gak ada juga yang nyuruh ibu mampir ke rumah saya. Mampus tuh orang, kena mental kan. Soalnya sendiri ngehina-hina aku. Tapi omongannya bener sih. Kalau hidupku ini pas-pasan banget. Beli mesin cuci aja gak kebeli. Aku jadi pengen banget deh bisa hidup mewah. Tapi gimana caranya coba?
Orang suamiku aja kerjanya cuma jadi karyawan pabrik. Tapi aku harus cari cara nih supaya aku bisa hidup mewah dan aku bisa pamerin ke depan mukanya Bu Yanti itu. Gimana ya? Aku juga bingung. Oh iya, kalau nggak salah kan ada sejenis pinjaman online gitu nggak sih? Aku nggak tahu sih itu beneran atau enggak. Ya, aku juga dengar-dengarnya dari tetangga, tapi nggak ada salahnya kan aku coba. Untung aja aku masih punya HP, ya walaupun udah usang dan udah mau rusak. Coba deh aku ketik dulu di internet tentang pinjaman online. Wih, ternyata bisa loh. Dan banyak banget aplikasi penyedia pinjaman online. Ya ampun, kenapa nggak dari dulu aja sih aku tahu? Kalau gitu aku cari deh limit pinjaman yang paling banyak. Wih, mantap nih, bisa tembus sampai ratusan juta. Tapi kok ngeri banget ya jaminannya. Harus kayak rumah, tanah, dan mobil. Boro-boro aku punya mobil dan tanah. Ini aja rumah ngontrak. Tapi ini ada opsi paling bawah yang belum aku baca. Wah, ternyata bisa dengan cara menandatangani surat jaminan jadi pembantu seumur hidup. Lah, tapi ini mah sama aja dijadiin babu nggak sih? Tapi dari semua opsi jaminan yang terakhir ini sih yang paling bisa aku coba. Gak mungkin kan aku ngasih jaminan mobil ataupun tanah, sedangkan aku nggak punya semua itu. Ya udahlah, siapa tahu nanti kan aku bisa bayar pinjaman ini. Jadi aku nggak perlu deh kerja jadi pembantu seumur hidup. Kalau gitu langsung aku isi deh semua persyaratannya. Ini agak ngeri-ngeri sedap sih. Semua dataku kesimpan di aplikasi ini. Tapi nggak apa-apa deh. Orang aku juga udah nggak punya cara lain. Ini kan satu-satunya cara supaya aku bisa hidup mewah dan nyombongin diri ke Bu Yanti. Nah, udah selesai nih dan disetujuin persyaratannya. Tinggal verifikasi dia terus tanda tangan untuk surat jaminannya. Nice, udah selesai nih. Ih, mantap loh. Ternyata bisa langsung dicairin uangnya. Kalau gitu gas lah, langsung aku cairin. Ya ampun, ini kok tiba-tiba bapak telepon ya? Tumben banget. Halo pak, ada apa? Halo Bu, Bapak minta maaf ya. Jadi begini, Bapak tuh disuruh bos Bapak buat gantiin karyawan yang dapat pekerjaan tambahan di luar kota. Karena Bapak mikirnya bisa dapat uang yang banyak. Jadi Bapak langsung iyain. Tapi ternyata langsung disuruh pergi keluar kota sama bos Bapak. Jadinya Bapak itu nggak bisa sempat pulang buat pamitan deh. Ya ampun, bapak ini gimana sih? Ngambil keputusan kayak gitu kok nggak ngomong dulu ke ibu? Padahal sekarang ibu udah punya banyak uang loh pak. Jadi bapak tuh ya sebenarnya nggak usah susah-susah kerja sampai gantiin karyawan lain keluar kota. Makanya Bapak itu minta maaf Bu. Dan emangnya ibu itu dapat uang banyak dari mana toh? Ada deh. Makanya bapak jangan lama-lama keluar kotanya. Supaya kita bisa menikmati hidup mewah bersama pak. Ini ibu nggak lagi ngelantur kan? Bu, Bapak udah dipanggil sama bos nih. Bapak tutup dulu ya teleponnya. Nanti Bapak kabarin lagi ya, oke? Ya bapak ini gimana sih? Udah asal tutup teleponnya. Tapi nggak apa-apa deh. Semoga aja bapak kerja di luar kotanya nggak lama-lama. Kalau gitu mending sekarang aku langsung belanja deh semua barang-barang mewah supaya bisa aku pamerin. Saya di tukang sayur. Wah, sekarang Bu Dinda beda banget ya. Bisa hidup mewah banget gitu. Rahasianya apa nih Bu? Kok bisa sih kaya raya secepat itu? Rahasianya ya Pak Tono, itu kerja keras. Dan kalau bisa jangan tunjukin proses kita ke orang-orang. Kita tunjukin aja hasilnya. Lihat nih, saya sekarang udah bisa kaya raya kan dan hidup mewah. Halah, palingan juga hidup mewah karena ngutang kan? Atau karena pesugihan? Karena nggak mungkin aja gitu bisa kaya raya secepat itu. Ya ampun, ada yang panas nih. Bu Yanti, kalau iri mah bilang aja kali, nggak usah pakai acara ngefitnah gitu. Kayak punya buktinya aja. Idi, siapa yang iri? Iya emang sih saya nggak punya buktinya. Cuman kan logika aja gitu, mana mungkin bisa kaya raya secepat itu. Makanya Bu, punya kuping itu dipakai, jangan cuma jadi pajangan. Kan saya udah bilang kalau saya tuh selama ini udah berusaha. Emang harus banget ya saya tunjukin proses kesusahan saya selama ini. Saya sama suami saya itu kerja mati-matian, makanya sekarang bisa sekaya ini. Sebenarnya masuk akal sih apa yang dibilang oleh Bu Dinda. Emang harusnya kita itu tidak memperlihatkan proses ketika kita itu usaha, tapi kita tunjukkan ketika sudah ada hasilnya.
Nah, bener banget Pak Tono. Tapi ya Pak, kalau orang iri mah iri aja. Dia nggak bakal percaya sama omongan kayak gitu. Duh, rasanya tangan saya berat banget nih. Soalnya banyak banget gelang emas yang udah saya beli. Oh iya, saya juga habis beli tas branded loh. Ih, kok bisa sih Bu Dinda kayak raya dan tampil mewah secepat ini? Bikin sebel aja deh. Mana semua barang-barangnya lebih mewah lagi daripada punya aku. Bu Yanti, kok diem aja sih? Bu Yanti lagi mandangin kemewahan hidup saya ya saat ini. Hahaha. Makanya Bu, jangan suka menghina. Dunia itu ya berputar Bu. Gak selamanya Ibu selalu di atas. Nih nyatanya sekarang Ibu udah di bawah saya. Terserah deh Ibu Dinda mau ngomong apa. Capek ya saya ngomong sama orang yang sombong banget. Permisi, ini Pak uang belanjaannya. Oalah ya Bu Yanti, terima kasih ya. Beberapa minggu kemudian, Ya ampun, ini bapak kok nggak pulang-pulang sih dari luar kota? Bilangnya sih ada kerjaan tambahan. Padahal kan aku udah bilang kalau aku sekarang udah punya banyak uang. Disuruh pulang malah nggak mau sih bapak. Tapi nggak apa-apa nggak sih? Kan dengan cara itu aku bisa menikmati semua ini sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir gimana cara bayarnya ya? Mana ini bayarnya nyicil lagi per bulan. Tapi nggak apa-apa deh. Bulan ini kan masih ada 2 minggu lagi. Aku bayar aja pakai sisa uang yang belum aku pakai. Mending sekarang aku lanjut shopping-shopping aja deh. Beli barang-barang yang belum sempat aku beli. Hahaha. Sambil nanti aku pamerin tuh ke mukanya Bu Yanti. Dia kan dulu hobi banget menghina dan menjatuhkan aku. Sekarang gantian dong. Nyatanya tadi di tukang sayur dia udah kepanasan ngeliat aku hidup mewah kayak gini. Kalau aku lanjutin pasti deh tuh orang makin kepanasan. Hahaha. Gas lah, sekarang aku shopping-shopping dulu. Bu Dinda pun dengan santainya menghabiskan semua uang yang ia pinjam tanpa ia sadari waktu pembayaran sudah lewat. Jadi saya adalah penagih hutang Bu dari pihak pinjaman online yang Ibu pinjam. Ibu sudah telat bulan ini, jadi Ibu itu harus menerima konsekuensinya dengan menyerahkan jaminan yang sudah Ibu tanda tangani. Tapi kan Mas, saya baru telat sebulan. Kok udah disuruh menerima konsekuensi dan menyerahkan jaminan sih? Emangnya seperti itu Bu? Di persyaratan aja tertera loh pengaturannya seperti itu. Mohon sekarang Ibu itu ikut saya sesuai dengan isi persyaratan jaminan bahwa Ibu itu bersedia menjadi pembantu seumur hidup. Duh, mampus aku. Aku nggak baca sampai serinci itu. Aku nggak tahu kalau telat sebulan doang harus langsung terima konsekuensi. Sial, aku harus gimana nih? Mas, kalau gitu izinin saya siap-siap dulu ya. Maaf Bu, tidak bisa. Saya itu tahu Ibu itu akan kabur. Jadi ayo, Ibu segera ikut saya atau Ibu akan menerima konsekuensi yang lebih besar lagi. Akhirnya mau tak mau Bu Dinda pun ikut dengan si penagih hutang itu. Ah, sial. Aku nggak tahu kalau selama ini aku ditipu. Ini mah bukan cuma jadi pembantu, tapi disuruh jadi pelayan nafsu. Manalah aku disiksa juga tiap hari. Tapi aku udah tanda tangan surat perjanjian jaminannya. Emang sih di surat itu nggak ada jaminan keselamatan. Nyesel banget deh aku rasanya. Kalau tahu aku bakal hidup semenderita ini, aku nggak bakal minjem uang dengan jaminan jadi pembantu seumur hidup. Aku nggak kuat hidup kayak gini. Andai aja aku bisa membalikan waktu, aku pasti nggak akan ngelakuin hal itu. Aku nyesel banget. Siapapun tolong aku. Bu Dinda pun akhirnya pun hidup menderita menjadi seorang pembantu seumur hidupnya. Ia juga harus melayani nafsu majikannya dan mendapat sebuah siksaan.